Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Terutama buat kalian, kaum rebahan yang selalu nongkrong depan HP. Admin berdoa semoga kalian selalu baik-baik saja. Kali ini admin akan melanjutkan cerita Donghua yang berjudul Para Periper. Alangkah baiknya sebelum kalian nonton video ini, tekan tombol like dan subscribe terlebih dahulu agar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Langsung saja tanpa ngoceh-ngoceh lagi, kita masuk ke ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan memperlihatkan Luke dengan Ji Chuan Xiu dan dua bawahannya yang sedang menyamar, yang mana mereka berencana untuk menyusup ke kamp pasukan Yulin. Sementara itu di kamp pasukan Yulin terlihat beberapa prajurit yang sedang berjaga dan sebagian lainnya sedang berpatroli. Setelah memastikan semuanya sudah sesuai dengan rencana, Ji Chuan Xiu dan Luke pun memulai rencananya, yaitu dengan memanfaatkan pengetahuan Luke tentang pasukan suku iblis, yang mana mereka berpura-pura menjadi bawahan dari Lai Hong untuk mengelabui para penjaga. Saat itu Luke beralasan kalau mereka belum makan dan istirahat agar bisa masuk ke dalam. Akan tetapi semuanya tidak sesuai dengan rencana, karena penjaga gerbang tidak membiarkan Luke masuk ke camp. Dengan itu Luke mengeluarkan sekantong uang dengan tujuan agar penjaga itu membiarkannya masuk. Dan sesuai dengan yang dipikirkan oleh Ji Chuan Xiu, setelah penjaga itu menerima uang, Luke dan yang lainnya pun dibiarkan untuk masuk. Yang kemudian penjaga itu memerintahkan bawahannya untuk mengantar Luke dan yang lainnya ke tenda agar beristirahat. Saat dalam perjalanan menuju ke tenda, Luke memberitahu Ji Chuan Xiu tempat logistik dan ternak agar bisa menjalankan rencananya dengan baik. Sesampainya di tenda yang diberikan pasukan suku iblis, mereka langsung membunuh dua prajurit suku iblis yang mengantarkannya. Yang kemudian Ji Chuan Xiu memulai rencananya dan memerintahkan Luke untuk membakar pekan ternak, dengan Luo Jie yang bertugas untuk melepaskan kuda yang ada di camp. Sementara Ji Chuan Xiu sendiri bergegas untuk membunuh Yulin. Setelah itu mereka pun berpencar dan melakukan tugas masing-masing, yang dimulai dengan Luke yang membakar pakan ternak agar prajurit suku iblis yang ada di sana menjadi panik. Melihat prajurit suku iblis yang sudah panik, mereka pun melakukan rencana keduanya dengan melepaskan kuda yang ada di sana, sehingga membuat prajurit suku iblis menjadi kacau dan tidak terkendali. Yang mana sebagian dari mereka bergegas untuk memadamkan api, dan yang lainnya pergi untuk menangkap kuda yang terlepas, sampai tidak menyadari kalau ada penyusup di camp mereka. Melihat situasi di dalam camp yang kacau, penjaga gerbang yang tadi menghadang Luke pun pergi untuk memeriksanya, sehingga menimbulkan celah di gerbang depan. Sementara itu Mingyu mengawasi pergerakan dari luar camp, melihat api yang berkobar sebagai sinyal dari Ji Chuan Xiu. Dengan itu Bai Chuan memimpin pasukan untuk bergerak dan menyerang camp Yulin, yang mana serangan itu mengagetkan para penjaga yang ada di gerbang. Saat melakukan serangan, terlihat pasukan Ji Chuan Xiu malah kesulitan mengarahkan anak panahnya kepada musuh, sehingga tidak ada satupun anak panah yang mengenai musuh. Ya mau bagaimana lagi, mereka hanyalah pasukan cadangan ya sob. Sementara itu Yulin pun keluar dari tenda dan melihat kamp pasukannya yang sudah kacau.
Dengan itu dia memimpin pasukan penegak hukum untuk menyerang musuh. Di sisi lain, Bai Chuan pun sudah masuk ke kamp Yulin dan membunuh setiap musuh yang mereka temui. Terlihat juga kamp pasukan Yulin yang sudah kacau dengan api yang berkobar di mana-mana. Pada saat yang sama, Mingyu melihat pasukan Yulin yang sudah berkumpul. Yang kemudian Bai Chuan memerintahkan pasukannya untuk mundur karena dia menyadari kekuatan pasukannya tidak sebanding dengan pasukan Yulin. Di sisi lain, Yulin menerima laporan dari prajuritnya yang mengatakan kalau kepala penjaga sudah terbunuh. Mendengar itu, Yulin langsung bertanya tentang siapa yang membunuhnya. Kemudian penjaga itu menjelaskan kalau penyerang itu seperti Markuis Pinjing. Pada saat yang sama lalu datang Ji Chuan Xiu yang menyamar sebagai prajurit dari suku iblis, yang mana Ji Chuan Xiu memberi laporan palsu dengan tujuan menghancurkan musuh dari dalam dengan cara mengadu domba mereka. Akan tetapi Ji Chuan Xiu melakukan sedikit kesalahan sehingga penyamarannya langsung diketahui oleh Yilin. Melihat Yulin yang sudah menyadari semuanya, Ji Chuan Xiu pun langsung menyerang Yulin sampai tangan kanannya terluka parah. Melihat ada penyusup yang menyerang Yulin, prajurit yang menjaga Yulin pun langsung menyerang Ji Chuan Xiu. Akan tetapi mereka bukan lawan dari Ji Chuan Xiu, sehingga Ji Chuan Xiu bisa melarikan diri. Sementara itu Yulin langsung dirawat oleh salah satu prajurit. Terlihat kalau Yulin sangat kesakitan karena lengan kanannya yang putus. Pada saat yang sama datang seorang prajurit yang melaporkan kalau musuh telah mundur. Mendengar itu, Yulin memerintahkan prajurit itu agar menarik pasukan untuk mundur. Yang kemudian Yulin pingsan dan tidak sadarkan diri. Sementara itu, Ji Chuan Xiu dan pasukannya telah mundur dari kamp Yulin, yang mana mereka langsung menuju ke kota Pai. Saat dalam perjalanan, Ji Chuan Xiu memberitahu bawahannya kalau dia bisa memotong tangan Yulin. Di sisi lain, Sterling telah berhasil keluar dari hutan yang terbakar, menerima laporan dari prajuritnya, yang mana prajurit itu melaporkan kalau pasukan Yulin telah mundur karena telah disergap musuh. Setelah menerima laporan dari bawahannya, Sterling memerintahkan pasukan untuk mundur ke kota Pai. Keesokan harinya di gerbang kota Pai, terlihat Sterling yang disuruh istirahat oleh kedua wakilnya. Pada saat yang sama, salah satu prajurit berteriak kalau ada pasukan yang mendekat. Yang kemudian Sterling langsung memeriksa pasukan itu. Tapi yang tidak disangka oleh Sterling adalah pasukan itu yang dipimpin oleh Ji Chuan Xiu. Dengan itu Sterling langsung turun dan menemui Ji Chuan Xiu. Di sisi lain, Kaisar Dewa Iblis yang sudah menerima laporan kalau kamp Yulin telah diserang, memanggil kedua anaknya yang masing-masing bernama Kalan dan Kadun. Saat itu Kaisar Dewa Iblis memerintahkan Bushu dan Yerma untuk menyerang benteng Waren. Dia juga memerintahkan anaknya yang bernama Kadun untuk mengambil alih kota Pai. Terlihat juga kalau Kadun dan Kalan tidak akur satu sama lain, yang dapat dilihat dari pandangan mereka berdua yang penuh dengan ketidakpuasan. Setelah Kadun dan Kalan pergi, penasihat Kaisar Dewa Iblis mengingatkan kalau kemampuan Sterling tidak kalah dari Dilin. Akan tetapi Kaisar Dewa Iblis tidak menghiraukan hal itu dan tetap melakukan rencananya. Setelah keluar dari ruangan Kaisar Dewa Iblis, Kalan memperingatkan Kadun agar tetap berhati-hati saat menghadapi Sterling.
Akan tetapi Kadun tidak menghiraukannya dan pergi sambil tertawa. Akan tetapi setelah itu cerita pun berakhir. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan kelanjutannya di part berikutnya. Nah, segitu dulu alur cerita Parperiper episode kali ini ya sob. Jika kalian suka, admin akan dengan senang hati untuk melanjutkan ceritanya. Jangan lupa tinggalkan bacotan kalian di kolom komentar agar channel ini bisa terus berkembang, dan sampai jumpa di video selanjutnya.